Hai guys, welcome back to my channel Raj Kumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan reading kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai meskipun dia berusaha untuk menyembunyikan kebenarannya, tapi Tuhan tahu segalanya. Oke, ini adalah energi dari seseorang yang pernah berdealing sama kamu atau terkoneksi dengan dirimu, yang mana orang ini sepertinya mati-matian menyembunyikan kebenaran dari dirimu ya. Dia berusaha untuk menyamarkan diri agar kamu tidak tahu tentang kebenaran yang dia sembunyikan. Tapi apa daya ya, lambat laun kebenaran naik ke permukaan, kebenaran terungkap karena Tuhan tahu segalanya. Mari kita cari tahu ya, melalui energi seseorang yang pernah berdealing sama kamu, seseorang yang sepertinya bermuka dua, yang mencoba untuk menyamar dan mengelabui kamu ya guys ya. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request lebih personal lagi ya guys ya, kamu bisa request readingan dengan tema tertentu sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan maunya kamu, dengan bergabung bersama channel Raj Kumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita lihat di sini ya, ada apa aja. Well, di sini ada Six of Cups, ada Page of Swords, ada Eight of Pentacles, ada The Death, ada Justice, ada Three of Cups, ada The Moon, one more, ada Two of Swords. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Well guys, di sini aku merasakan energi dari seseorang yang pernah berdealing sama kamu di masa lalu sepertinya ya, atau beberapa waktu yang lalu ya. Di sini dikonfirmasi oleh Six of Cups ya, dimana orang ini pernah baik sama kamu, pernah menjalin hubungan relasi ya, entah itu pertemanan, entah itu persahabatan, entah itu rekan kerja ya. Orang ini pernah terkoneksi sama dirimu ya. Sebelum kamu mengetahui kebenarannya, kamu pernah dekat sama orang ini, atau setidaknya minimal kamu pernah berinteraksi atau sering berinteraksi dengan orang ini ya guys ya. Intensitasnya lumayan sering ya guys ya. Ketika kamu terkoneksi dengan orang ini ya, kamu sering ketemu, sering berbincang-bincang, sering bertukar pikiran, atau sering berkomunikasi lah ya bersama dengan orang ini ya. Gendernya ini ada cewek ada cowok ya, tapi kebanyakan cewek sih ya guys ya, feminim ya, energinya feminim. Ada juga sih maskulin, tapi kebanyakan ini feminim ya. Dimana dia ini adalah orang yang tipenya ini memang seseorang yang tidak bisa dipercaya ya guys ya. Mulutnya sangat beracun, bahkan orang ini tidak segan-segan berlaku toksik ya kalau misalnya sudah terpojok ya guys ya. Jadi apa yang dia tampilkan, apa yang dia perlihatkan, itu semua hanyalah kepalsuan belaka atau pencitraan ya, sebagai pencitraan diri agar orang-orang bisa menerima dirinya terlebih dirimu ya. Dia datang ke kamu ini memiliki tujuan khusus, tujuan spesial, tujuan tertentu ya, yang mana sebetulnya dia ini ingin menjatuhkan dirimu, tapi secara diam-diam ya guys ya. Mungkin karena dia merasa terintimidasi ya dengan kehadiranmu, atau dia merasa tersaingi sendiri ya dengan kelebihanmu ya, who knows ya.
dia ini berada di circle kamu atau di komunitas kamu atau berada di tempat di mana kamu ada ya. Orang ini perawakannya itu besar ya, kayak sebagian itu ada yang bongsor gitu ya guys ya, gede ya. Kalau cewek ya agak gemuk-gemuk gitu loh guys ya. Dan dia ini ada juga yang perawakannya biasa-biasa aja ya, ada yang pendek ya, ada yang sedang-sedang aja gitu ya guys ya. Tapi ini kayaknya berisi lah ya, berisi ya. Perawakannya itu ya, postur tubuhnya itu agak gede gitu loh guys ya. Dia ini penampilannya kayak fashionable ya, kayak suka dandan atau ya lumayan rapi ya, karena dia orangnya suka jalan ya, atau sering jalan-jalan gitu loh guys ya. Dia ini orangnya tipe nggak tenangan ya, atau memang suka jalan-jalan gitu ya, suka kasarnya itu suka berkeliaran iya, kelayapan gitu ya, walaupun dia cewek ya, tidak cowok misalnya. Apalagi kalau cowok ya, kalau cewek aja dia suka kelayapan, apalagi kalau cowok ya, pasti dia sudah berkeliaran kemana-mana gitu ya. Dia tipe orang yang tidak tenang dan tidak bisa tenang ya. Dia ini kayaknya suka berleha-leha, bersantai-santai gitu loh guys ya. Jadi dia ini banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sepertinya tidak berguna ya. Dia pergi ke rumah tetangga ya, atau ke tempat-tempat yang dia kunjungi hanya untuk ngerumpi, ngegosip ya, ngobrol, nyinyir, julid tentang kehidupan dan urusan orang lain ya. Nah, di sini apa hubungannya sama kamu ya? Dia ini tipe orang yang sepertinya memiliki tujuan tertentu sama kamu ya, tapi secara diam-diam, dan dia ini berusaha untuk menjadi kawan kamu atau berusaha untuk menjadi teman dekat kamu ya, bagian daripada kehidupanmu gitu ya. Entah itu dia pengen jadi partner bisnis kamu, entah itu dia pengen jadi sahabat kamu gitu ya. Pokoknya dia ini pengen kamu itu menganggap penting dirinya. Nah, seperti itu ya. Oleh karena itu dia mulai merayap untuk masuk ke dalam duniamu ya guys ya, dengan bantuan orang ketiga sepertinya ya, atau dengan bantuan orang lain ya. Di sini dia itu sebetulnya nggak sendiri ya guys ya, untuk menjatuhkan dirimu ya, karena mungkin dia menyimpan rasa iri hati terhadapmu ya guys ya, tapi dia dibantu oleh orang lain gitu ya, sebagai penyambung atau sebagai jembatan untuk dia bisa mengenalmu lebih jauh lagi ya, karena dia di sini merasa terintimidasi oleh dirimu ya. Mungkin kehadiranmu ini membuat dirinya merasa kecil atau terkucilkan atau terpojokkan atau merasa tersaingi sendiri kayak gitu loh guys ya. Karena orangnya ini selalu pengen menjadi number one di komunitas atau di circle tertentu. Tapi dia berusaha untuk tidak menampakkan itu ya guys ya. Tapi dia memiliki hasrat, ambisi besar, keinginan besar untuk menjadi orang yang bisa menjadi pusat perhatian oleh orang-orang sekitar. Ya. Namun dia berpura-pura untuk menjadi orang yang biasa-biasa aja. Dia ini kayak berpura-pura atau menyamar menjadi orang yang biasa-biasa aja gitu ya guys ya. Kayak tidak memiliki kualitas lebih atau tidak memiliki hal yang istimewa gitu ya guys ya. Cuman dia ini memiliki hasrat terpendam untuk menjadi yang terdepan sebetulnya ya. Oleh karena itu dia tuh kayak ahli banget menyamar ya, menyamar, bersiasat, berstrategi ya untuk menjatuhkan orang lain. Sepertinya bukan dirimu aja yang jadi incaran atau sasaran untuk dia jatuhkan. Sebelum-sebelumnya dia juga pernah melakukan itu kepada orang lain dan selalu berhasil ya. Dan kali ini dia mencoba lagi dengan dirimu ya, karena dia menganggap bahwa kamu memiliki potensi ke arah sana ya, potensi untuk menjadi orang sukses, atau potensi untuk berhasil, potensi untuk memiliki hal yang melebihi dia gitu. Jadi dia kayak terintimidasi duluan dan langsung bereaksi atau langsung take action untuk bisa menjatuhkan dirimu dengan taktik yang sering dia lakukan ya. Orang ini pandai sekali berdrama ya, dan orangnya mulutnya nggak bisa dipercaya ya. Dia suka nganter jemput berita gitu loh guys, yang ngerti kan maksudnya ya. Ngomong di A kayak gini, nanti ngomong di B beda, ngomong di B seperti ini, nanti ngomong di A lain, kayak gitu loh guys ya. Dan dia selalu berusaha untuk menyelamatkan dirinya ya, atau dia selalu cuci tangan setelah dia membuat huru hara di dalam suatu komunitas atau circle tertentu. Nah, seperti itu ya. Jadi orang ini sebetulnya licik ya guys ya.
orangnya ini bisa ngadu domba orang, atau orang ini bisa bikin keributan, kerusuhan di suatu komunitas tertentu, tapi dia kayak berpura-pura seolah-olah dia tidak ikut-ikutan, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa, seolah-olah dia tidak mengerti sama sekali gitu ya. Kayak semacam adanya gaslighting ya, disebutnya gaslighting gitu ya. Kayak seolah-olah tuh tidak ada hal yang terjadi ya, dan dia selalu mengambing hitamkan orang lain atas kesalahannya, atas perilaku buruknya, perilaku toksiknya, ya dia nggak pernah mau mengakui itu. Nah, seperti itu ya guys ya. Terus di sini sebelum dia melakukan penyamaran ya, dia selalu mengamati ya. Dia mengamati dan berpikir. Orangnya seperti itu ya, mengamati dan berpikir ya, memantau, mengamati, berpikir ya. Jadi nggak langsung beraksi aja ya, tapi orangnya dulu melihat habit kamu seperti apa, karakter kamu kayak apa, perilaku kamu, sikap kamu kayak apa, dan dia berusaha untuk bisa menduplikasi bahkan menyeimbangi kepribadian kamu, dikonfirmasi oleh Justice ya guys ya. Di sini ada Page of Swords ya, dimana dia di sini memiliki kemampuan menyamar yang bagus ya. Semacam kayak bunglon ya guys ya. Jadi kalau orang itu terlihat warna hijau, dia akan berubah jadi warna hijau ya. Kemudian kalau orang itu berwarna biru, ibarat kata ya dia akan berusaha untuk merubah dirinya menjadi biru. Kayak gitu loh guys ya. Ibarat kata tuh seperti itu. Jadi kayak semacam teknik bunglon yang dia mainkan ya, untuk menyamar gitu ya guys ya, agar nggak ketahuan ya. Jadi dia berusaha untuk menyamar ya. Dia di sini mengelabui kamu ya, seolah-olah dia ini kayak berada di pihakmu atau mendukungmu ya guys ya. Tapi dia pertama-tama tuh memantau dulu di sini ya, memantau, mengamati, melihat, lalu dia berusaha untuk menyeimbangi ya. Seperti apa dirimu, seperti itu juga dia ya. Jadi dia tuh kayak menjiplak atau menduplikasi dirimu ya secara personality atau kepribadian, agar kamu merasa klik, merasa klop bersama dengan dirinya gitu. Jadi kamu menganggap dia ini adalah kawanmu, seperti itu ya. Jadi kamu menganggap dia ini sebagai orang yang bisa dipercaya gitu ya, karena karakter kamu diduplikasi sama dia ya, sifat-sifat kamu itu ditiru sama dia gitu, biar nggak ketahuan gitu loh guys ya, bahwa dia melakukan suatu penyamaran ya, menyamar untuk jadi orang yang seolah-olah pengen berkawan sama kamu atau berpihak atau berada di posisi kamu gitu loh guys ya. Dan orang ini suka berubah-ubah ya, dikonfirmasi oleh The Dad ya, dia suka merubah diri ya, nanti semenit kayak gini, sejam kemudian kayak gitu, satu hari lagi seperti ini dan itu gitu loh guys ya. Jadi nggak tetap atau nggak konsisten ya, dan di situ bisa bikin kamu jadi bingung, nih orang atau apa sih ya, berubah-ubah gitu loh guys ya. Makanya mulutnya tuh sangat beracun, nggak bisa dipegang ya kata-katanya itu ya, karena orang ini suka berbohong dan menyembunyikan kebenaran dari orang-orang, terlebih dari dirimu ya. Dia selalu berusaha bahkan mati-matian menyembunyikan kebenarannya ya, bahwa dia mungkin saja ini berkomplot atau bersekongkol dengan orang ketiga atau dengan orang lainnya untuk menjatuhkan dirimu gitu ya guys ya. Tapi dia yang maju, dia yang take action, dia yang berani untuk bisa menghandle kamu ya, agar dia bisa berhasil terlebih dahulu membuat kamu percaya terhadap dirinya. Dengan kamu memberikan kepercayaan kepada dirinya, maka dengan mudah dia akan tahu segala-galanya tentang dirimu. Oleh karenanya dia akan lebih mudah untuk menjatuhkan dirimu. Maksudnya tuh kayak gitu ya. Orangnya ini banyak berbohong atau berdusta ya. Jadi omongannya itu nggak bisa dipegang karena sama sekali tidak konsisten. Hari ini ngomong A, besok ngomong B, besoknya lagi ngomong C, besoknya lagi ngomong D, gitu loh guys ya. Nggak konsisten sama sekali ya. Karena memang dari awal niatnya itu nggak benar sama kamu ya. Kalau niatnya benar, nggak mungkin dia nggak konsisten. Jadi salah satu ciri orang yang modus itu adalah orang yang tidak konsisten ya. Di sini dia menyembunyikan kebenaran tentang dirinya, bahwa dia ini adalah seorang penyusup sebetulnya ya. Dia berusaha untuk menjatuhkan kamu dengan cara yang licik, secara diam-diam, silent treatment ya guys ya. Jadi dia ini nggak banyak ngomong, nggak kowar-kowar ya, tapi aksinya itu, kelakuannya itu memperlihatkan bahwa dia sebetulnya adalah musuh dalam selimut ya. Dan di sini dia pikir kamu nggak akan tahu ya tentang teknik dia, tentang teknik manipulasinya ya, tentang kepalsuan dirinya ya, karena kamu sibuk kerja di sini ya guys ya, atau sibuk dengan aktivitasmu keseharianmu, atau sibuk dengan pekerjaanmu lah gitu ya.
kamu lebih berfokus sama dirimu sendiri dan pekerjaanmu ya. Jadi kamu nih kayak terlihat sibuk, makanya dia di sini tenang-tenang saja ya guys ya. Dia hanya memantau, lalu sesekali atau beberapa kali itu mendekati kamu ya untuk bisa menggombal kamu, merayu kamu, membujuk atau memprovokasi kamu gitu ya guys ya. Jadi setiap hari dia berusaha untuk selalu PDKT atau mendekati kamu ya. Walaupun di sini dia PDKT itu ya bermaksud untuk bisa mengambil hati kamu agar kamu tuh percaya terhadap dirinya ya guys ya. Walaupun kalian ini satu gender ya, misalnya kamu cowok dia cowok, kalau kamu cewek dia cewek, tapi justru itu yang membuat dia merasa tersaingi dan menyimpan rasa iri hati ya. Karena dia nggak pengen dikalahkan di circle itu ya, dan dia tidak ingin ada pesaing atau ada seseorang yang melebihi dirinya. Dia melihat potensi besar yang ada pada dirimu ya. Di situ dia gelabakan untuk bisa membuat kamu tersingkir, tapi nggak tahu caranya gimana. Pengen secara gamblang atau blak-blakan untuk menjatuhkan kamu, ya dia malu dong ya. Masa dia iri blak-blakan kayak gitu ya, tandanya kan dia nggak mampu, di mana harga dirinya ya kan. Jadi dia berusaha untuk melakukan kecurangan itu secara diam-diam. Nah, di sini dia bermain dengan beberapa orang ya guys ya. Dia memainkan suatu game atau permainan dengan beberapa orang secara terselubung atau tersembunyi ya, agar kamu tidak tahu gitu ya guys ya. Sebetulnya inilah teman-teman sejatinya ya, yang mana teman-temannya ini satu frekuensi, satu vibrasi dengan dirinya ya. Dan dia yang maju, dia yang diutus atau dia yang disuruh untuk ngerjain kamu atau untuk membuat kamu terjatuh ya melalui dia ini ya. Tapi dia atau orang ini ya memainkan peran yang sangat halus, sangat smooth, sehingga kamu nggak nyadar atau nggak tahu bahwa ada musuh yang menyelinap ya. Dan dia tampil sebagai teman atau sebagai seseorang yang terlihat sangat baik ya, karena dia nggak mau kamu tahu tentang tujuan dan niat dia yang sebenarnya ya guys ya. Di sini dia happy bersama teman-temannya yang satu frekuensi di belakang ya. Dia merayakan perayaan ketika dia berhasil menjatuhkan kamu atau membuat kamu dalam keadaan terpuruk, atau membuat kamu mengalami kerugian atau mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidupmu ya. Dia malah happy berbahagia di atas penderitaan orang ya. Dia memang orang yang sebetulnya kejam dan keji, tapi dia membungkus perilaku liciknya dan jahatnya ini dengan kelakuan yang baik-baik ya, seolah-olah kayak malaikat turun dari langit gitu loh guys ya. Dia berusaha untuk kayak bersimpati sama kamu, seolah-olah tuh kayak mendukung kamu ya, berpihak pada kamu, padahal it's bullshit ya. Itu omong kosong dia ya, karena dia adalah tipe orang yang hobi atau memang gemar banget berbohong ya. Jadi kebohongan ini tidak bisa terlepas pada dirinya ya. Dia mati-matian untuk menyembunyikan kebenarannya bahwa dia sebetulnya adalah seseorang yang menginginkan kejatuhan dirimu ya. Dia menyembunyikan kebenaran tentang dirinya yang menganggap kamu sebagai saingan ya. Namun meskipun dia berusaha untuk menyembunyikan kebenaran itu, tapi Tuhan tahu segalanya. Tuhan tahu ya tentang kebusukannya dia ya. Walaupun dia di sini berusaha untuk berdrama, bersandiwara di depan kamu ya, dan berusaha untuk membuat kamu bingung ya guys ya, dikonfirmasi oleh Two of Swords ya. Dia selalu berusaha untuk bikin kamu tuh kayak bingung. Kalau misalnya kamu tuh tahu gitu ya bahwa ada something is not right ya di antara kalian atau di dalam suatu grup atau di komunitas, di circle tertentu, kamu mempertanyakannya, maka dia akan memberikan jawaban yang samar atau jawaban yang berusaha untuk membuat kamu bingung atau membuat kamu tuh kayak lupa atau meragukan dirimu sendiri gitu ya, bahwa itu nggak mungkin lah gitu ya, nggak ada yang seperti itu gitu, semuanya fine aja, semuanya baik-baik aja gitu ya. Padahal keadaan lagi genting atau keadaan lagi tidak beres atau ada sesuatu yang memang bermasalah gitu, tapi dia mencoba untuk menenggelamkan masalah itu, berusaha untuk mengatakan bahwa segala sesuatunya tuh baik-baik aja, nggak ada kok, nggak ada yang nggak beres, semuanya beres, nggak ada yang nggak baik, semuanya baik gitu loh guys ya. Jadi dia menyangkal hal-hal buruk yang kamu rasakan akibat perbuatannya seperti itu. Nah begitu, jadi dia pengen bikin kamu tuh bingung gitu ya, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan rasa keyakinan kamu ya, bahkan kamu meragukan kemampuan diri kamu sendiri gitu ya guys ya, melihat kenyataan yang ada yang tidak sesuai dengan realita, tapi dia berusaha untuk kamu tuh halu lah, kamu tuh terlalu overthinking, terlalu berlebihan, terlalu baper, kayak gitu loh guys ya. Dia selalu berusaha untuk meremehkan apa yang kamu sampaikan ya. Ketika kamu
mengungkapkan suatu kebenaran atau masalah atau sesuatu yang tidak beres, dia selalu berusaha untuk menyamarkan itu dan berusaha untuk membuat kamu itu menganggap semuanya tuh baik-baik aja, padahal nggak baik-baik aja loh kondisinya gitu. Padahal dia tahu ya, tapi dia berusaha untuk menyembunyikan kebenaran itu. Kalau tidak seperti itu, maka terbongkarlah kebusukannya ya, bahwa selama ini dia menyamar untuk menjadi teman dekat kamu agar bisa menjatuhkan dirimu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini metode atau teknik yang dia lakukan ya. Manipulasi yang bikin kamu itu meragukan dirimu sendiri, bahkan kemampuanmu sendiri ya guys ya. Karena dia berusaha untuk menenggelamkan kebenaran dari dirimu ya. Tapi di sini ajaibnya, walaupun dia berusaha untuk menyembunyikan kebenarannya dari dirimu, tapi Tuhan tahu segalanya ya guys ya. Apalagi di antara kamu ini ada orang-orang yang memiliki potensi atau kemampuan berdaya spiritual tinggi ya guys ya, dikonfirmasi oleh the moon sini ya. Ada di antara kamu ini yang memiliki intuisi yang sangat tajam ya, yang bisa mendeteksi hal-hal yang tak terlihat, seperti perilaku-perilaku manusia yang toksik seperti ini ya guys ya. Ada di antara kamu yang malah tahu duluan ya tentang kebenaran yang dia sembunyikan ya, tentang penyamaran dia atau kelakuan dia yang toksik, yang mana dia mati-matian berusaha untuk menyembunyikan kebenaran itu dari kamu tahu duluan, dan di antara kamu ada yang sampai cekikikan ketawa ya ngelihat kelakuannya dia ya. Kamu padahal sudah tahu gitu kebenaran tentang dirinya ya, tapi ada di antara kamu yang berpura-pura ikutin permainannya ya, ikutin seperti apa dia jungkir balik berdrama atau bersandiwara ya guys ya. Di sini kamu malah ketawa ketiwi ya ngelihat seseorang yang berpura-pura di hadapan kamu, padahal kamu sudah tahu kebenarannya bahwa dialah orang yang ingin menjatuhkan dirimu. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi sebetulnya ada di antara kamu ini yang tidak bisa dikibulin, yang nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa dibohongin, nggak bisa dibodohi, karena terselamatkan oleh intuisi kamu yang tajam. Kamu memiliki firasat atau feeling yang sangat kuat terhadap getaran energi. Wah, luar biasa ya guys ya. Jadi di sini meskipun dia berusaha untuk menyembunyikan kebenaran hal-hal yang buruk yang dia sembunyikan ya, tapi Tuhan tahu segalanya. Dan di sini sepertinya Tuhan berpihak padamu, yang mana ada di antara kamu yang diberikan anugerah sebagai seseorang yang intuitif, yang memiliki intuisi yang tajam untuk mendeteksi kebohongannya, untuk mendeteksi hal-hal tersembunyi atau terselubung, yang mana itu merupakan kebusukan atau keburukan yang dia lakukan di belakang layar ya guys ya. Dan di sini kamu benar-benar terlindungi, dan kamu di sini bisa terlindungi dan terselamatkan dari manipulasi seseorang yang melakukan penyamaran di hadapanmu ya guys ya. Dan dia ini tidak bisa menyembunyikan kebenarannya berlama-lama di hadapanmu, karena mata batinmu atau intuisimu selalu aktif dan memberitahumu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bahwa ada seseorang yang berusaha untuk menenggelamkan kebenaran dan memunculkan kebohongan yang berupa rekayasa-rekayasa cerita yang diciptakan untuk bisa membuat kehidupanmu menjadi bermasalah. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan di sini akhirnya atau pada endingnya kebenaran itu sendiri akan terungkap dengan sendirinya, karena Tuhan Maha Tahu segalanya, dan Tuhan akan mengungkap kebenaran itu di dalam sebuah cerita realita atau kenyataan yang terjadi, yang mana itu akan membuat dirinya skakmat, tidak bisa berkata-kata, apalagi tidak bisa berkutik ketika kebenaran itu mulai terlihat secara real atau nyata. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, so guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Scorpio, ada Pisces dan Libra ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat pesan atau message-nya buat kamu apa. What is message from the universe for you? Oke, di sini ada learning, ada intention, and ada boundaries. Alright, you see guys, di sini pesannya buat kamu ya. Jadikanlah segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu, terutama hal-hal yang unik,
hal-hal yang aneh atau nyeleneh atau hal-hal yang tidak biasa seperti seseorang yang berusaha untuk menyembunyikan kebenarannya dari dirimu ya. Jadikan semua itu sebagai pembelajaran berharga untuk dirimu ya guys ya. Dan itu memberikan kamu suatu pembelajaran yang bisa kamu jadikan sebagai sumber pengetahuan kamu ya. Berangkat dari pengalaman pahit atau pengalaman yang tidak menyenangkan, itu bisa kamu jadikan sebagai pengetahuan yang menambah wawasan kamu. Sehingga kamu ke depannya bisa mendeteksi dengan mudah orang-orang yang berperilaku toksik ya, orang-orang yang mengarah ke arah yang toksik, sehingga kamu bisa mengantisipasinya. Dengan begitu kamu bisa memproteksi diri dan menyelamatkan dirimu sendiri dari manipulasi yang terselubung, manipulasi yang samar, dan dari drama atau sandiwara yang ingin membuat kamu terperangkap. Dan itu tidak akan bisa selama kamu terus belajar dan mau belajar tentang pembelajaran kehidupanmu ya. Kalau tidak ingin siklus seperti itu terulang kembali, maka belajar dan pelajarilah. Petik pembelajaran dari setiap kejadian yang pernah terjadi di dalam kehidupanmu. Jadikanlah itu sebagai sumber pengetahuan agar kamu bisa memiliki tameng atau perlindungan yang bisa membuat kamu tidak terjebak pada situasi yang sama. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Dan di sini lagi pesannya buat kamu ya. Dengan kamu pernah atau sering bertemu atau mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dari perilaku-perilaku toksik, maka di situ pembelajarannya kamu bisa melihat dan lebih mempertajam intuisi kamu bahwa setiap orang yang datang ke kamu itu tidak selalu memiliki niat yang baik, tapi juga tidak selalu memiliki niat yang buruk. Lagi-lagi di sini kamu harus bisa lebih jeli, lebih teliti, dan lebih pandai dalam memilih dan memilah, dalam mengetahui dan mendeteksi apa niat sebenarnya dari seseorang yang mencoba untuk terhubung atau terkoneksi dengan dirimu ya. Dengan kamu mengetahui niat sebenarnya, maka kamu akan bisa terlepas dari jerat tipu daya muslihat orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan kamu, atau dari orang-orang yang memiliki niat tidak baik kepadamu ya. Dan di sini kalau kamu sudah tahu niat orang itu apa ya, maka kamu bisa mengambil sikap. Kamu bisa mengambil tindakan atau aksi ya. Bagaimana caranya kamu untuk bisa menyelamatkan diri dan memproteksi dirimu sendiri ya guys ya. Di sini kalau kamu sudah tahu ya, misalnya niat orang itu baik sama kamu, niat orang tulus sama kamu, ya nggak masalah ya. Fine, tidak apa-apa. Fine, everything is okay. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika seseorang datang ke kamu dengan niatan yang tidak baik, pengen berperilaku curang dengan cara modus atau suka membohongi kamu ya, berpura-pura dan menyamar, maka sudah saatnya lah ya kamu membuat boundaries atau batasan yang kokoh, kuat, dan tangguh, sehingga orang-orang toksik itu tidak bisa menjangkau dirimu dengan mudah. Orang-orang toksik itu tidak bisa menarik dirimu masuk ke dalam drama atau sandiwara yang diciptakan olehnya untuk membuat perangkap ya. Jadi di sini buatlah batasan yang jelas, batasan yang tegas kepada orang-orang toksik yang ingin menciptakan kerusuhan atau membuat dirimu mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidupmu. Jangan biarkan mereka berlaku semena-mena, berperilaku sewenang-wenang terhadap dirimu, karena kamu di sini berhak untuk bisa memilih jalan kehidupanmu dan mendapatkan kebahagiaan serta menciptakan kehidupanmu sendiri sesuai dengan keinginanmu ya. Perlu sekali kamu menetapkan batasan yang jelas kepada orang-orang toksik agar mereka bisa tahu diri lah istilahnya ya, mengerem perilaku mereka agar mereka tidak bisa mengacaukan kehidupanmu semaunya mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rach Kumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys. See ya.